Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel Islami ini. Di sini adalah channel buat belajar bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat beriman yang selalu dirahmati oleh Allah. 5 sifat wanita muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya taat pada suami. Di dalam Islam sangat memuliakan wanita, di mana kedudukannya adalah 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Sebab itulah sebagai wanita, hendaknya harus memiliki sifat-sifat yang mulia dan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengenai sifat-sifat wanita muslimah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama adalah menutup aurat. Aurat adalah seluruh tubuh wanita dan wanita terbaik itu menutup auratnya, kecuali wajah dan telapak tangannya. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itulah mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jilbab bukanlah penutup wajah melainkan kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai himar. Sedangkan himar adalah penutup kepala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya." Yang kedua yaitu berbusana dengan memenuhi syariat pakaian yang syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria dalam berbusana seperti yang ada di dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat yang pertama yaitu menutup seluruh tubuh termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat yang kedua ialah tidak memakai pakaian untuk berhias diri. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj seperti orang-orang jahiliyah pertama." Abu Ubaidah mengatakan tabaruj adalah menampakkan kecantikan yang ada pada diri seorang wanita. Sedangkan As-Sujai mengatakan tabaruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Syarat yang ketiga yaitu menggunakan pakaian yang longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh. Yang nomor 3 betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solihah adalah betah berada di dalam rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar dari rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran dalam Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan orang jahiliyah terdahulu." Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan, "Hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan." Dan dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya.
Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, yang nomor 4 memiliki sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria seharusnya memiliki sifat malu yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 23-24 yang artinya, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong kedua perempuan tersebut. Bagusnya sifat kedua wanita itu, mereka malu berdesak-desakan dengan kaum laki-laki untuk meminumkan ternaknya. Yang nomor 5, taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang, itulah sebaik-baiknya wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai, nomor 3231 dan Ahmad 2/251. Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, apakah ia taat ataukah durhaka. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, jadi pada pokok intinya, sebagai wanita harus taat pada suami dan harus memakai jilbab untuk menutupi auratnya. Insya Allah sahabat muslimah akan masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Akhirnya saya undur diri. Akhiru kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.